my amazing kids. How's your morning? I hope you are amazing today. Meet again with Miss Irna here in Bahasa Indonesia subject. What's our topic today? Our topic today is second theme ya. Kita hari ini topiknya adalah tema kedua yang berbicara tentang tumbuhan dan hewan di sekitarku. Oke, nah kali ini kita memasuki bagian A, yaitu menggali informasi melalui wawancara. Ya, I just want to remind you, if you have daily test, ya kalian ada penilaian harian atau kuis hari ini. Nah, kuisnya itu berasal dari buku kalian yang ada di halaman 12 sampai 13. Namun ini sudah fotokopikan di dalam plastik material kalian. Ada fotokopian halaman 12 sampai 13. Jadi kalian kerjakan di situ dan jangan lupa dikumpul pada hari Selasa 8 September 2020 ya. When you come to school to take your material. Okay, don't forget to do it by yourself ya. Ini PH atau penilaian harian, jadi harus kalian kerjakan sendiri sesuai kemampuan kalian. Ya, what should you do for today? Don't forget to watch link below and then open and read your book page 16 until 18 ya. I will explain about Miss Irna akan menjelaskan tentang cara menggali informasi melalui wawancara menggunakan mind map di PowerPoint melalui Zoom. Nah, Miss Irna juga mengajak siswa membaca teks wawancara pada halaman 17 dan 18 serta bertanya kepada siswa siapakah yang menjadi pewawancara dan narasumbernya serta tema dari wawancara. Okay, are you excited kids? Yes, you have to be excited today. Okay. Nah, bagian A, menggali informasi melalui wawancara. Wawancara itu apa ya, Miss? Iya, wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang bertujuan untuk menggali informasi. Contohnya seperti kegiatan yang ada pada screen kalian, yaitu kegiatan tanya jawab antara siswa dan guru. Kemudian misalnya ada saudara anak-anak Miss yang memiliki usaha, ya kalian tanya jawab, kalian bertanya kepada saudara kalian ya untuk menggali informasi, yaitu juga dinamakan kegiatan wawancara. Nah, dalam kegiatan wawancara ada yang bertugas sebagai pewawancara dan narasumber. Apa ya pewawancara dan apa ya Miss narasumber? Kita akan pelajari ini pada slide selanjutnya. Kegiatan wawancara dapat dilakukan dengan bertanya langsung ataupun melalui media perantara seperti video call. Ya, jadi kegiatan wawancara itu dapat dilakukan dengan face to face ya. Kalian bisa bertanya langsung dengan narasumbernya ataupun kalian bisa bertanya kepada narasumbernya menggunakan teknologi seperti video call ya, dari handphone, dari tablet ataupun menggunakan laptop dan media yang lainnya. Nah, sekarang hal-hal yang perlu kamu ketahui dalam kegiatan wawancara. Oke, nah wawancara seperti yang kalian lihat pada diagram di bawah ini, ada dalam kegiatan wawancara itu ada yang namanya pewawancara dan ada narasumber. Miss, apa sih pewawancara itu? Nah, pewawancara adalah orang yang bertugas memberikan pertanyaan kepada narasumber. Iya, dalam kegiatan wawancara harus ada seorang pewawancara yang bertugas memberikan pertanyaan kepada seorang narasumber. Miss, apa sih narasumber itu? Iya, narasumber adalah orang yang bertugas menjawab semua pertanyaan secara lengkap dan jelas. Ya, jadi ada yang namanya pewawancara dan ada yang namanya narasumber. Ingat, remember, pewawancara adalah orang yang bertanya dan narasumber adalah orang yang menjawab semua pertanyaan dari pewawancara
secara lengkap dan jelas. Ya, sampai di sini paham ya, Nak? Oke. Nah, kemudian ada hal-hal yang perlu kalian ketahui dalam kegiatan wawancara. Itu apa saja ya, Miss? Nah, di dalam kegiatan wawancara itu ada yang namanya tema. Tema itu adalah pokok pembicaraan yang akan dibahas ya. Jadi misalnya anak-anak membuat kegiatan wawancara ya. Temanya apa? Misalnya tentang kesehatan atau temanya juga tentang pendidikan dan tentang kebersihan. Kemudian ada hal lain yang perlu kamu ketahui juga seperti intonasi dan pelafalan. Saat wawancara diperlukan kejelasan pengucapan kata ya. Jadi pada saat memberikan pertanyaan kepada narasumber, kalian ucapkanlah dengan kata-kata yang jelas, dengan pengucapan yang jelas ya. Kemudian dengan suara yang kuat. Jadi seorang narasumbernya bisa memahami pertanyaan kalian dan narasumber juga harus memberikan pelafalan atau pengucapan kata yang jelas supaya informasi yang disampaikan juga dapat diterima dan dipahami dengan jelas. Ya, penggunaan kalimat yang sopan dan tidak menyinggung saat wawancara. Pada saat kalian mewawancarai seseorang, ya gunakanlah kata-kata yang sopan. Begitu juga dengan narasumber, menggunakan kalimat-kalimat yang sopan dalam memberikan informasi. Ya, Nak? Oke, nah sekarang bacalah contoh kegiatan wawancara halaman 17-18 ya. Setelah itu kalian jawab pertanyaan berikut. Oke, nah pada halaman 17 dan 18 ya di bagian bawah sini ada yang namanya contoh dialog wawancara ya, Nak. Nah, dari kegiatan wawancara tersebut setelah kalian baca, kalian akan mengetahui siapakah yang menjadi pewawancara dan narasumber dari kegiatan wawancara tersebut. Nah, dari kegiatan wawancara tersebut kita ketahui juga apakah tema dari wawancara tersebut. Oke, ya, tapi ini bukan tugas. Ini hanya Miss Irna akan tanyakan pada saat ketika kita Zoom ya, Nak. Okay, I want to remind you again, do your PH penilaian harian by yourself. Jadi kerjakan sendiri ya, you may not cheat, nggak boleh nyontek ya. Be confident, percaya diri, don't forget to collect to school on Tuesday, 8 September 2020. Well, enough for today. Happy study, keep healthy, be smart kids.